Halo, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Melanjutkan video yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas lumayan mendalam lah ya tentang beasiswa afirmasi, persyaratannya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke beasiswa yang apa nih kira-kira teman-teman yang reguler. Oke. Kita membahas tentang beasiswa LPDP yang reguler. Jadi teman-teman masih ingat reguler itu dia ada 3 kelompok, yaitu beasiswa memang reguler, kemudian kedua adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan ada lagi yaitu beasiswa co-foundation. Nah, untuk reguler ini berapa nih syaratnya? Usianya berapa? Usianya yaitu 35 tahun untuk mau lanjut S2 dan 40 tahun untuk yang mau lanjut S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk IPK-nya kalau teman-teman mau daftar S2 berarti IPK terakhir di S1 yaitu sebesar 3,0 dengan skala 4,0. Dan ketika teman-teman ingin mendaftar S3 maka IPK yang dibutuhkan sebesar 3,25. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar S2 maupun S3 dalam negeri, skor TOEFL yang dibutuhkan berapa? Iya, jadi persyaratan untuk skor TOEFL ITP, ketika teman-teman ingin mendaftar S2 dalam negeri jalur reguler yaitu 500, dan untuk mendaftar S3 dalam negeri sebesar 530. Nah, kalau IELTS-nya butuh berapa nih? Nah, kalau teman-teman ingin mendaftar menggunakan IELTS dalam negeri untuk S2 yaitu 6,0 dan untuk S3 sama aja tetap 6,0, mohon maaf. 6,0 ya. Kemudian, tapi teman-teman ingin mendaftar luar negeri, ya butuh skor TOEFL berapa? Untuk TOEFL-nya nggak pakai ITP lagi, skor TOEFL yang dibutuhkan yaitu TOEFL IBT. Skornya untuk S2 yaitu 80 dan ketika teman-teman ingin mendaftar jalur doktoral yaitu 94. Nah, untuk IELTS-nya butuh berapa? Untuk ke luar negeri, S2-nya itu dibutuhkan 6,5 skornya, dan untuk doktoral dibutuhkan 7,0. Untuk persyaratan yang lainnya, sama seperti persyaratan-persyaratan yang lain, teman-teman. Bagi yang doktoral, itu harus membuat surat proposal. Membuat proposalnya seperti apa? Rencana proposalnya itu 5-10 halaman. Nah, untuk persyaratan lain bagi teman-teman reguler, lulus D4 langsung mendaftar atau lulus D4 atau S1 tapi pengen langsung mendaftar S3 tanpa mendaftar S2 terlebih dahulu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa aja? Yaitu 1, perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Kemudian perguruan tinggi yang masuk ke Kedinasan Dalam Negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi ada 3 syarat itu yang teman-teman nanti bisa lihat di webnya yang akan aku cantumin di description box. Kemudian nih, bagi teman-teman baik yang jalur reguler maupun afirmasi maupun targeted, teman-teman itu tidak boleh mengambil program beasiswa magister jika teman-teman telah menyelesaikan program magister sebelumnya. Teman-teman sudah lulus S2, maka teman-teman tidak boleh mendaftar program beasiswa S2 lagi ke LPDP. Begitupun untuk program doktoral, ketika teman-teman sudah menyelesaikan program doktoral, teman-teman tidak bisa lagi mendaftar beasiswa doktoral ke LPDP, begitu. Kemudian, apa aja sih yang dibutuhkan
dalam proses administrasi. Nah, salah satunya yaitu adalah rekomendasi. Surat rekomendasi ini sangat diperlukan dan wajib hukumnya. Teman-teman, bagi yang sudah bekerja, maka teman-teman harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan, dan ketika teman-teman itu mohon maaf, dan ketika teman-teman belum bekerja, maka teman-teman melampirkan surat rekomendasi dari akademisi, yaitu baik profesor maupun dokter maupun dosen-dosen teman-teman. Mungkin, dan ini alangkah baiknya jika teman-teman melampirkan surat rekomendasi ini dari dosen yang sudah mengenal teman-teman secara pribadi, dan dosen yang memiliki rumpun keilmuan yang sama dengan yang teman-teman ambil saat S1 atau S2, maupun yang memiliki rumpun keilmuan yang sama seperti yang akan teman-teman ambil untuk program pendidikan selanjutnya, seperti itu. Jadi tidak harus dari rektor atau dekan, tapi dosen dari teman-teman, mungkin dosen wali atau dosen yang membimbing skripsi atau tesis teman-teman, itu saja akan lebih bagus daripada teman-teman meminta surat rekomendasi dari rektor atau dekan tapi tidak mengenalnya secara personal, seperti itu. Kemudian untuk menulis personal statement. Jadi ini ada peraturan baru, teman-teman. Bukan peraturan baru sebenarnya, tapi persyaratan baru. Kalau kemarin kita nulis seperti motivation letter, program proposal kita, baik S2 maupun S3. Kalau sekarang yang menulis proposal hanya S3 saja. Nah, tapi ini diwajibkan menulis personal statement. Personal statement itu sebanyak kurang lebih 2.000 kata yang mencakup tentang deskripsi diri, kemudian masalah urgent yang ada di lingkungan sekitar teman-teman atau masalah urgent yang ada di Indonesia, kemudian solusi apa yang teman-teman akan tawarkan untuk masalah tersebut, kemudian teman-teman sambungin dengan studi yang akan teman-teman ambil, yaitu relevansinya apa sih dengan masalah tersebut, terus kontribusinya apa yang bisa didapatkan dari kita melanjutkan studi tersebut untuk masalah yang teman-teman sudah jelaskan sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian di akhir, yaitu teman-teman menuliskan peran apa yang akan teman-teman ambil setelah menyelesaikan studi. Peran yang bermanfaat untuk lingkungan dan untuk Indonesia. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Calon awardee LPDP. Semoga sukses. Bye-bye.